universitas. Dan sekarang itu ada kekurangan profesor Islam. Di Amerika karena para mahasiswa menginginkan guru-guru atau instruktur atau profesor itu betul-betul beragama Islam, sehingga mereka bisa mengetahui dari tangan pertama apa sebenarnya Islam, apa kontribusinya terhadap peradaban, apa inti substansi daripada ajaran Islam. Dan di situ kita mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Ini loh Islam yang, ini yang sebenar-benarnya. Saya punya pengalaman mengajar di Amerika, di mana memang pada dasarnya orang Amerika itu sangat minim pengetahuannya terhadap Islam. Jadi ada salah pengertian berarti. Ada salah pengertian, apalagi ditambah dengan media yang setelah 9/11 ini yang gencar untuk memojokkan Islam. Walaupun dari pihak komunitas Muslim yang ada di Amerika berusaha untuk menjelaskan, dan usaha penjelasan itu yang membawa suatu hal yang positif, sehingga banyak orang mengetahui Islam. Dan saya mengenal beberapa orang yang masuk Islam setelah 9/11 dan menganggap bahwa media telah membesar-besarkan propaganda yang negatif terhadap Islam, yang sebenarnya Islam tidak bisa direpresentasikan oleh act of terror atau perlakuan teroris terhadap Amerika. Pak Alwi, ini Pak Alwi, prototipe Islam yang mengajarkan kedamaian ini oleh sebagian sarjana Barat kan diindikasikan ada di Indonesia. Jadi karena mereka mengindikasikan di Timur Tengah ini tidak bisa kayaknya hidup damai gitu, tengkar terus orangnya gitu. Ada nggak usaha-usaha yang diinginkan oleh orang Barat untuk misalnya belajar tentang Islam ala Indonesia? Oh, saya kira Indonesia harum lah di mata khususnya di mata kalangan intelektual, dan yang mengetahui Islam walaupun sedikit di akademia, bahwa Islam di Indonesia ini betul-betul Islam yang damai. Kadang-kadang kita juga merasa malu kalau ini orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi saya yakin bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini mudah-mudahan ini hanya kelompok kecil saja, ria-ria aja. Karena sebenarnya kita bangga kalau mereka mengacu kepada Indonesia bahwa ini adalah Islam yang toleran, ini Islam yang yang menghargai kelompok lain. Apa yang terjadi di Mesir akhir-akhir ini kita bisa lihat bagaimana kelompok Islam dan kelompok liberal yang bertengkar, yang tidak mau menerima. Mereka mengacu kepada lihat Indonesia, walaupun mayoritas Islam, tetapi terhadap umat lain dia toleran, terhadap kelompok liberal dia bisa bekerja sama. Itu semuanya menjadi plus pandangan Barat terhadap Indonesia. Tapi berita-berita yang soal aksi-aksi kekerasan itu masuk nggak Pak kesana? Oh iya, masuk juga, tetapi itu yang kita sayangkan. Nah ini kan sebenarnya saya selalu bilang bahwa dulu kita mengimpor ajaran tasawuf masuk ke Indonesia. Sekarang ini kelihatannya ada kekuatan yang anti tasawuf yang masuk ke Indonesia, sehingga apa yang kita lihat di Indonesia sekarang kurang damai. Itu apa yang terjadi di Madura karena model impor itu. Karena model impor. Mending importnya yang bagus, yang model yang dulu. Sekarang ini kita mengimpor kekerasan yang anti Kristen, anti ini, padahal kita untuk apa menjadi kelompok yang anti? Marilah kita menjadi kelompok yang teman. Tapi Pak Alwi, kita tahan dulu. Kita setelah ini akan bahas tentang yang teman itu ya. Artinya tadi yang jelek-jelek, kita akan bicara yang harmonisnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Baik pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan Islam di mata dunia. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas tentang jeleknya lah Pak, jadi berantemnya, sengketanya gitu. Nah kita ingin bicara
harmonisnya antara Islam dengan umat yang lain. Mungkin dari pengalaman persentuhan Bapak dengan umat yang lain, bagaimana kemudian mereka belajar tentang Islam dan memperlakukan kita itu bagaimana sebetulnya? Iya, sebenarnya kalau kita melihat kelompok akademia intelektual di Amerika yang betul-betul objektif, yang bisa menggali substansi ajaran Islam, kita melihat bahwa ada peningkatan apresiasi terhadap Islam dan peningkatan jumlah orang-orang yang masuk Islam. Bukan saja di Amerika, tapi di Barat secara keseluruhan. Di Eropa, di Eropa. Jadi ada tren sebenarnya. Kalau Islam ini lebih pandai orang, lebih mudah untuk mencerna substansi ajaran. Lebih bodoh dia, lebih miskin dia, lebih sulit untuk menerima Islam. lebih sulit untuk mengapresiasi keunggulan atau kelebihan daripada ajaran Islam. Ini ada korelasinya ini antara perut kenyang dengan perut lapar ini, Pak. Oh iyalah. Ya kan kata Sayyidina Ali, kadal fakru an yakuna kufra. Kalau miskin itu dia bisa menjurus kepada pemberontakan terhadap agama, terhadap ini tren di Barat ini orang-orang yang secara ekonomi ada di menengah ke atas atau ke bawah? Enggak, maksud saya justru yang ada di menengah ke atas malah. Ya. Mereka sudah ada kesempatan untuk mempelajari Islam dan di Barat sekarang tren atau jumlah penganut Islam atau penganut baru Islam itu yang paling besar di antara agama-agama lain. Ini disebabkan karena pekerjaan rumah yang dilaksanakan oleh para umat Islam di Barat yang berusaha untuk menjelaskan. Saya tidak katakan bahwa semuanya demikian. Kadang-kadang kita juga merasa prihatin di Amerika kalau pertentangan yang ada di negeri Muslim itu dibawa ke Amerika. Kalau Anda ke Philadelphia, ada masjidnya Ahli Sunnah, ada masjidnya Syiah, kadang-kadang gontok-gontokan, atau bahkan bukan itu saja, ada masjidnya Syafi'i, ada masjidnya non Syafi'i. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Jadi imam-imam yang datang ini tidak dilengkapi oleh pengetahuan yang cukup tentang kultur di Barat, sehingga itu menjadi bumerang. Nah, orang-orang Barat yang melihat ini antara mereka aja sudah ribut, ya. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah dari tokoh-tokoh Muslim di di Barat. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kejadian 9/11 ini menguntungkan Islam, Pak. Saya tidak bilang menguntungkan. Ini sebenarnya sangat disayangkan karena pelakunya siapapun dia, selama itu dinisbahkan kepada seorang Muslim, maka tentu saja mengakibatkan dampak yang negatif yang sangat besar. Karena tidak semua orang mau mengetahui bahwa di dalam panorama Islam ini ada yang keras, ada yang sejati Islamnya. Dan jadi generalisasi selalu terjadi, Pak, ya? Kan generalisasi. Nah, ini yang harus kita perangi, jangan sampai kelompok-kelompok yang merasa menang sendiri dan menganggap bahwa Islam ini harus ditegakkan dengan kekerasan. Itu harus kita bisa melunakkan mereka dan mengajak mereka cara-cara yang baik, cara-cara manusiawi, cara-cara Nabi untuk mengajak orang mengetahui Islam, mempelajari Islam. Nah, ini yang betul-betul pekerjaan rumah bagi umat Islam. Kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa semuanya disebabkan karena umat Islam sendiri. Ya, ini juga disebabkan karena kekuatan politik yang dirasakan oleh umat Islam sebagai penindasan, sehingga timbul rasa
pemberontakan dan dignity mereka terusik, sehingga mereka menganggap bahwa kalau mereka menggunakan kekerasan, kenapa kita tidak menggunakan kekerasan? Nah, jadi ini tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kita senang Presiden Obama sekarang itu mengatakan bahwa term kedua ini lebih banyak menekankan kepada persahabatan daripada permusuhan. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa dampak positif bagi umat Islam juga, bahwa dia terbuka dan dia akan mengakhiri pendudukan di Afghanistan, setelah mengakhiri pendudukan di mana di Irak juga ya. Di Irak ya. Jadi Pak Alwi ini kan hidup lama di Barat ya. Ya. Pertanyaan orang Barat tentang Islam, terutama Islam di Indonesia itu apa Pak Ali sebenarnya? Kok stigmanya kan luar biasa tadi diceritakan. Iya, iya. Jadi saya pernah bertetangga dengan orang Yahudi. Ya. Nah, anak saya waktu itu masih kecil, saya karena orang Yahudi ini suami istri sudah lansia, lanjut usia, pada musim dingin salju itu penuh, jadi saya suruh anak saya, kalau kamu bersihkan di depan rumah kita, bersihkan juga depan rumah itu. Nah, selama kami berada di situ tidak pernah ada interaksi karena dia tua, saya juga tidak mau mengganggu ini. Nah, satu saat ibu itu mau membayar anak saya karena membersihkan. Karena membersihkan. Nah, dan tentu saja saya kan sudah mengajarkan tidak boleh, ini kan kita tetangga. Ya. Nah, akhirnya dia menyapa dan dia tanya, Anda dari mana? Saya katakan saya dari Indonesia. Agama Anda apa? Saya bilang agama Islam. Oh, dia bilang kebaikan Anda itu pasti dari Indonesia, bukan dari agama Anda. Jadi ada persepsi bahwa Islam itu udah jelek aja. Kecuali Indonesia. Iya, enggak, ya artinya bukan kecuali Indonesia, tapi dia mau membedakan antara Islam dan Indonesia. Jadi kebaikan itu tidak mungkin disebabkan karena Islam. Mestinya kan dia bilang, oh ini disebabkan karena agama kamu ya mengajarkan. Tapi tidak, saya mau memberikan gambaran betapa stigma itu sudah merasuk dalam ini jiwa banyak orang-orang Barat. Nah, itu cara untuk kita menjelaskan begini sebenarnya Islam itu. Pak Alwi, tahan dulu sebentar. Baik, pemirsa MNC Muslim, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, kita kembali dalam belajar Islam dan kita masih bersama dengan Profesor Dr. Alwi Syihab membicarakan tentang Islam dan Barat. Pak Alwi, tadi sudah cerita yang sangat menarik. Bagaimana bertetangga dengan orang Yahudi dan menyebut Indonesia. Pengalaman Pak Alwi berinteraksi dengan mahasiswa yang belajar Islam bagaimana? Karena Pak Alwi kan lama ngajar ini di Amerika. Iya, memang sebenarnya ada banyak cerita. Saya ada tulis di dalam pendahuluan buku saya yang Islam di Barat itu. Memang kalau saya melihat bahwa mahasiswa ini sangat sedikit pengetahuannya terhadap Islam, sangat sedikit. Umpamanya kalau saya pertama kelas itu selalu saya berikan kuis, nama-nama lah begitu. Saya mau tahu sampai di mana mereka ini, umpamanya. Kan yang pertama kita Muhammad, ya kan, terus hadis, tahu nggak ini, Quran, ya, Khadijah, istilah-istilah pokok, istilah-istilah pokok apa ini. Nah itu yang menarik itu waktu Muhammad itu ada yang mengisi, ini dia bilang the champion of box. Muhammad Ali. Oh, ini petinju ya. Boxing, iya, boxing. Dia bilang ini Muhammad Ali. Jadi ini orang tidak tahu bahwa Muhammad Nabi. Muhammad itu Nabi sampai di situ. Tidak, artinya menggambarkan, dan ini mahasiswa kan. Ya, tidak semuanya mengetahui Nabi Muhammad itu namanya Muhammad. Tapi saya tidak katakan bahwa semuanya. Dan mereka juga pada umumnya tidak tahu, umpamanya pada saat saya mengajarkan tentang sirah Nabi, autobiografi, sejarah kehidupan Nabi.
mereka tertarik mendengar, ya. Nah itu karena mereka saya minta untuk berinteraksi melalui email, ada umpamanya yang mengatakan tadi sangat menarik penjelasan tentang Nabi Muhammad. Saya baru tahu bahwa he is not that bad. Ini orang lumayan juga. Artinya he is not that bad. Artinya ini orang ya tidak jelek. Ya. Berarti selama ini yang dipersepsikan jelek. Jelek. Ya itu kan itu gambaran. Dan karena yang ikut di kelas itu tidak semuanya mahasiswa, ada di antaranya wartawan, ada di antaranya bahkan ada orang tua, ibu-ibu yang rajin di kelas itu, di kelas, karena kan boleh saja orang mengikuti asal mustami itu ya. Yang mustami itu auditor ya. Jadi dia selama dia membayar itu bisa saja dia ini. Lalu saya tanya kadang-kadang, "Ibu mau belajar Islam apa maksudnya?" Nah, dia bilang terus terang, anak saya ini dikirim ke Irak dan apa namanya, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang culture di Irak itu artinya agama Islam. Ada juga perempuan yang pacaran sama orang Islam, masuk juga di kelas, mau tahu bagaimana sebenarnya Islam, rahasianya bagaimana. Nah ada juga yang diam-diam datang, saya tertarik sama Islam, bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang Muslim. Dia perempuan waktu itu, gimana caranya ini? Ya saya bilang, you baca, you ini jangan disebabkan karena you tertarik di kelas lalu serta-merta you menganggap bahwa agama ini yang terbaik. You baca lagi sehingga nanti pada saatnya you menentukannya dalam situasi yang dan kondisi you yang betul-betul sudah mantap. Sama halnya dengan seorang